Dipersembahkan oleh kita sudah dengarkan tadi Mas Adrian tadi jualan investasi. Bagaimana lebih menarik investasi dibandingkan dengan perbankan? Biar lebih paham model bisnis seperti apa. Tadi Pak Supra dan Pak Baikun ini langsung bertanya-tanya begitu ya. Siapa tahu tertarik begitu ya Betul. Pak. Tapi jadi lender. BRI udah kerjasama. Oh, BRI udah kerjasama. Bisa jadi lender tapi. Bisa. Baik, di sini mungkin ada saingannya Betul. industri ya. Yaitu ini kan sama ya peer-to-peer lending benar, juga gitu. itu adalah dari Modalku. Dengan Mas Reynold. Mas Reynold, apa sebenarnya yang disasar dari Modalku? Siapa yang disasar oleh Modalku? Jadi yang disasar seperti tadi Pak Adrian bilang sebenarnya dua arah, satu dari segi pemberi pinjaman, satu dari segi peminjam. Ya. Kalau dari pemberi pinjaman sebenarnya siapa saja, retail atau institusi yang mau memberikan yield lebih, yang mau memiliki yield lebih. Apakah lebih menarik daripada program-program lain? Sebenarnya berbeda ya setiap program. Kalau Anda ingin super safe ya tentu ke deposito. Kita di peer-to-peer lending kita memberikan sesuatu yang medium. Jadi mungkin antara 15-25%, tapi risknya masih lumayan. Apakah ada risk? Pasti. Karena semua bentuk investasi ada risiko. Cuma kita lebih ke arah medium risk, medium return, and medium lock-in period. Seperti tadi Pak Adrian bilang hanya 2 bulan rata-rata, di kita kira-kira 1 tahun. Jadi sangat rendah lah, paling banyak ya. Tapi banyak juga masih muda-muda. Ya, ada itu juga kalau dari pemberi statement yang menarik dari Mas Reynold. Mas Reynold mengatakan, saya baca Modalku mengatakan, ada beberapa bank yang tidak mau kerjasama dengan Modalku. Nah, kita dengarkan dari bank-bank ini sangat welcome terhadap fintech. Siapa sebenarnya yang tidak mau kerjasama dengan fintech sekarang? Itu tidak etik disebutkan namanya. Cuma bagi kami sangat jelas kalau fintech dan bank harus berkolaborasi. Fintech tanpa bank pasti mati, sudah pasti. Bank tanpa fintech hidup-hidup aja. Anda katakan fintech lebih cocok dengan bank-bank yang tidak terlalu besar. Yang sebenarnya tidak necessarily karena kita disimpulkan seperti itu. Necessarily karena baik, beralih ke bank-bank besar dulu kalau begitu ya. Ada Bank BRI, ada Bank BNI gitu. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya? Sebetulnya kita nggak beda-bedain ya. Tapi yang lebih fokus kita adalah seperti kata Pak Adrian tadi. Bisnis yang disasar oleh Pak Adrian itu yang seperti apa? Kan kita harus mitigasi juga risikonya. Betul. Kemudian Pak Adrian lebih ke bergerak ketagihan gitu ya. Ini buat kita sih cukup secure ya. Jadi berapapun dan kita lihat NPL-nya juga 0%, why not gitu. Dan kita terbuka untuk semua fintech. Ya, tapi tetap kita lakukan mitigasi ya. Karena kalau enggak ya kita kan nggak tahu. Gelap kayak di hutan belantara gitu. Iya. Kan, tapi akankah lebih aman kalau misalnya fintech ini kemudian berkolaborasi dengan perbankan? Saya pikir begitu ya, karena tadi fintech perlu modal ya, perlu juga jaringan kita, perlu infrastruktur kita, ya apalagi kalau BRI punya satelit, fintechnya bisa menggunakan semua yang terkait dengan komunikasi dengan jaringan kita. Kemudian yang blank spot, yang mungkin kalau secara normal gitu tidak bisa dijangkau oleh fintech. Tapi seperti yang disampaikan Pak Baikuni tadi, kita sudah punya agen bank di seluruh pelosok. Kita sudah hampir 150.000. Ini mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh fintech sebagai referralnya. Oke. Beralih dulu ke Pak Jerry kalau begitu untuk menanggapi juga potensi kolaborasi antara perbankan dengan fintech ini apakah perlu ada aturannya begitu? Artinya sekarang ini kan memang belum ada aturannya ya, tapi kedepannya ini Pak Jerry melihatnya seperti apa? Kalau saya pikir mungkin tidak perlu tambahan peraturan. Tidak perlu kalau tambahan kolaborasi peraturan itu ya. Begitu, nanti saya I think kita jangan sampai menjadi overly regulated. Kalau menurut saya itu sebetulnya masalah kolaborasi, I think all of us, menurut saya itu semua orang tuh in agreement. Bukan hanya Indonesia aja, you talk to regional bank, everybody talks about collaboration. Tapi soal culture tadi Pak, mungkin juga bisa dikomentari. Which is what I'm going to, saya akan coba get to that. Persoalan yang dihadapi itu adalah suatu kolaborasi itu tuh nggak gampang terus terang. Pertama itu tuh mesti visi masih oke lah, trust oke lah. Tapi kecepatan, cadence, terus terang, the tech company and the traditional company, the kecepatan itu is actually so very different, sangat berbeda gitu loh. Nah,
Makanya in the case of BTPN yang kami coba lakukan adalah kami coba leverage on our strength, which is balance sheet dan sebagainya. Terus kami juga create suatu circumstances di mana kita bisa ikuti kecepatan gitu loh. Jadi misalkan contohnya aja saya tadi juga berbisik dengan Pak Adrian gitu, berbicara mengenai talenta, mengenai orang sebetulnya. Tadi beliau berbicara mengenai doing credit scoring using unconventional data, which means what? You need data scientist. Indonesia kekurangan sekali data scientist. We hardly have any data scientist gitu. Oke. Ada pun mahal dan itu. So actually this is what I mean by kolaborasi itu juga bukan hanya sekedar sama-sama perlu nih ya. Kecepatan is actually one of the key things. Kecepatan has a lot to do with culture menurut saya. Culture. Oke, saya beralih ke Pak Baikuni dulu. Pak Baikuni, dengan kampanye Digination ini kan sebenarnya juga sekaligus diumumkan oleh BNI bahwa akan ada kerjasama kolaborasi dengan 10 perusahaan fintech kalau tidak salah ya Pak. Itu bisa dielaborasi bagaimana pemilihannya? Saya rasa pemilihannya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Wesley ya, sama seperti itu ya. Cuman saya juga tertarik lagi contohnya tadi disampaikan oleh Pak Adrian tadi ya. Memang kalau kita lihat fintech ini satu sisi ini kan merupakan suatu ancaman, tapi sisi yang lain ini yang peluang. Nah tinggal kita lihat kita bermainnya di segmen yang mana. Mungkin saat ini fintech ini ancaman bagi bank yang memang masuknya ke pembiayaan. Apa yang menjadi concernnya sekarang daripada fintech sendiri. Mungkin, taruhlah kita katakan mungkin mikro atau mungkin mikronya super mikro, itu bisa terjadi seperti itu. Nah bagi kami, BNI, yang memang selama ini tidak masuk ke segmen situ, ini merupakan peluang yang bagus. Iya, tinggal dipilih aja begitu ya Pak ya. Tapi apa untung dan ruginya mengembangkan sebuah fintech dengan bekerja sama dengan fintech-fintech? Apa untung dan ruginya? Yang pasti tadi dikatakan bahwa kecepatan tadi. Ya, saya bisa langsung masuk ke dalam bisnis yang baru tanpa kehilangan waktu. Ya. Untuk develop. Yang kedua tadi saya katakan tadi, kalau saya harus masuk modal ke mikro dengan pola yang konvensional, di mana saya harus buka outlet, kemudian saya harus rekrut tenaga. Tapi dengan kehadiran fintech ini, semua itu nggak diperlukan. Yang pasti efisiensi bisa kita lakukan. Dan kalau udah efisiensi bisa dilakukan, itu merupakan strategi kita untuk masuk ke dalam pasar dengan strategi pricing. Karena apa? Yang pasti cost sudah pasti lebih rendah. Tentunya di dalam kita menawarkan pinjaman-pinjaman tadi tentunya dengan harga yang bunga yang lebih murah lagi. Baik, itu memang merupakan suatu bunga yang lebih murah. Saya suka itu Pak ya. Artinya kita juga tunggu nih suku bunga perbankan kapan turunnya begitu ya Pak ya. Baik. Kita akan melanjutkan dengan resiko penjaminan dan juga ada aspek keamanan yang belum kita detilkan lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Selalu waspada ya terhadap kemungkinan ya pembobolan terhadap suatu bank, dan yang paling penting juga kita harus senantiasa mengupgrade ya sistem keamanan kita. Dipersembahkan oleh